Gue masih inget banget pada saat gue nyari rumah, terus udah gitu gue bilang gue mau sewa, itu banyak banget orang yang ngomong, lu gila, lu mau sewa sampai kapan? Lu kalau misalkan sewa, lu buang duit lo, lu nggak punya aset lo sampai tua, lu mau pindah-pindah terus hidupnya sampai tua, kayak gitu loh. Nah terus udah gitu ada juga argumen kalau misalkan rumah itu harganya selalu naik, kalau misalkan lu nggak beli sekarang, lu nggak akan kekejar lo, lu mesti paksain sekarang juga beli. Apa bener kayak gitu? Hai guys, di video ini gue mau bahas soal lebih baik yang mana sih, beli rumah dulu secara KPR, or kita sewa rumah dulu. Buat kalian yang belum kenal gue, nama gue adalah Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Sebenarnya ada dua jawaban. Pertama adalah short answer, yang kedua adalah long answer. Jadi short answernya beli rumah atau sewa rumah, beli rumah. Pasti, oke? Tapi kalau misalnya long answernya, beli rumah. Tapinya itu adalah sepanjang video ini gue akan ngomong pemikiran gue, point of view gue sebagai financial coach. Jadi gini, kalau misalkan kita sewa rumah di Indonesia itu masih tabu banget sebenarnya. Gue masih inget banget pada saat gue nyari rumah, terus udah gitu gue bilang gue mau sewa, itu banyak banget orang yang ngomong, lu gila, lu mau sewa sampai kapan? Lu kalau misalkan sewa, lu buang duit lo, lu nggak punya aset lo sampai tua, lu mau pindah-pindah terus hidupnya sampai tua, kayak gitu loh. Jadi di Indonesia tuh masih beranggapan kalau misalkan kita itu harus punya rumah. Bener, punya rumah itu bagus, punya rumah itu oke, tapi kita lihat juga kondisi kantong kita kayak gimana, oke? Nah sebelum kita ngomongin soal beli atau sewa, mungkin take a step back dulu karena gue pengen bedain dulu antara rumah tinggal sama properti investasi. Karena kan kita selalu dianggap kalau misalkan rumah itu adalah investasi, karena harganya terus-terusan naik. Ya kan, kalau misalkan lu nggak maksain beli rumah sekarang, harganya kan terus naik, oke? Nah, rumah tinggal sama properti investasi itu menurut gue it's a two different thing, itu beda banget. Kalau rumah tinggal adalah rumah yang gue tinggalin, ya kan? Terus kalau misalkan properti investasi adalah gue beli properti, terus kalau misalkan harganya naik gue bisa jual, kalau misalkan kosong gue bisa sewain, ya kan? Sebaliknya rumah tinggal, kalau misalkan harganya naik, apakah kita bisa jual? Rumah tinggal itu biasanya kita punya ikatan emosional. Contoh, itu adalah rumah kita pertama kali waktu masih baru nikah, terus udah gitu pertama kali kita punya anak, terus udah gitu biasanya rumah tinggal juga deket sama sekolah, deket sama kantor, deket sama mertua, deket sama orang tua, deket sama temen dan lain-lain. Begitu kita udah mulai settle di sana, misalkan harga rumahnya naik menjadi 100%, itu apakah kita bisa jual? Belum tentu, karena kalau misalnya kita jual, kita harus nyari properti di sekitarnya yang bisa kita tinggalin, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau misalkan properti investasi, naik 100% kita bisa jual, karena nggak ada keterikatan emosional terhadap benda itu adalah sebuah benda. Sedangkan rumah tinggal itu adalah sebuah kayak sarang kita sebenarnya. Yang kedua, properti investasi juga kita bisa dapat yang namanya recurring income, atau kalau misalkan kalian sewain, itu bisa dapat uang sewa. Rumah, on the other hand, itu kita nggak bisa dapat uang sewa. Kecuali kalau misalkan kalian punya ruko ya, kalian tinggal di lantai 2 atau lantai 3, terus lantai 1, lantai 2-nya kalian sewain, itu bisa sebenarnya. Tapi kebanyakan dari kita tinggal di rumah, kita tinggal di apartemen, kita nggak bisa sewain properti kita, karena kita tinggalin di sana, ya kan? Jadi, apakah rumah tinggal itu sebuah aset? Yes, menurut gue sebuah aset. Tapi asetnya itu bentuknya pasif, artinya kalau misalkan harganya naik kita nggak bisa jual, kita juga nggak bisa sewain, jadi kita nggak bisa dapat cash flow dari sana. Oke? Nah itu adalah perbedaan antara rumah tinggal sama property investment. Nah terus udah gitu ada juga argumen kalau misalkan rumah itu harganya selalu naik, kalau misalkan lu nggak beli sekarang, lu nggak akan kekejar lu mesti paksain sekarang juga beli. Apa bener kayak gitu? Gampang kok cari datanya, kalian tinggal Google doang. Harga rumah turun. Ternyata harga rumah itu di kuartal 1 2001 harga properti turun. Sepanjang kuartal 2001 harga properti turun. Nah, kita tahu kalau misalkan sekitar tahun 2012-2013 itu adalah harga peak, harga top-topnya, harga paling mahal properti. Nah, setelah itu properti emang agak stagnan. Artinya harganya itu nggak naik kemana-mana lagi, malahan cenderung turun di beberapa daerah, termasuk di daerah gue juga, seingat gue beberapa tahun terakhir ini turun. Oke, kalau misalnya kalian mau beli rumah, gue ada beberapa tips yang bisa kalian gunain. Jadi bisa lebih rasional lah berpikir. Contoh gini, tips yang pertama itu adalah
kita itu punya siklus kehidupan. Artinya kalau misalkan sekarang kalian single, mungkin 5 tahun lagi kalian menikah, terus udah gitu punya anak, terus punya anak 1, 2, terus udah gitu anaknya mulai gede, terus udah gitu anaknya keluar dari rumah karena harus menikah, terus udah gitu tinggal sendiri, dan anak yang kedua tinggal sendiri, dan kalian tinggal berdua gitu. Nah, kenapa gue bilang ada siklus kehidupan? Karena gini, kalian harus mikirin soal jangka panjang. Contoh, kalau misalnya kita beli rumah, berarti biasanya rumah itu akan kita tinggalin 10 tahun lebih, ya kan? Nah, dalam 10 tahun lebih itu berarti kalian butuh space-nya berapa banyak sih? Jangan sampai kalian beli rumah yang gede banget, terus udah gitu pada saat kalian pensiun, ternyata kalian cuma tinggal berdua sama pasangan kalian doang. Dan rumah itu akhirnya ya kosong. Bukan cuma kosong sebenarnya, tapi rumah juga ada maintenance, ada biaya maintenance yang harus kalian keluarin. Jadi yang kalian nggak mau adalah pada saat kalian pensiun, kalian dibebanin sama biaya maintenance di rumah yang gede itu. Itu karena berpikiran, kita akan tinggal misalkan kalian keluarga berempat nih, kalian akan tinggal berempat seumur hidup. Enggak juga, karena pada saat anak-anak dewasa, mereka juga kan akan punya rumah sendiri dan punya kehidupan sendiri gitu. Jadi salah satu yang kalian harus perhatiin adalah dalam siklus kehidupan itu, kira-kira berapa sih luas rumah yang kurang lebih ideal buat sampai menampung anak-anak itu sampai umur dewasa, paling gitu. Nah, yang kedua adalah opportunity cost. Contoh, kalau misalkan kalian pakai uang kalian untuk bayar KPR, contoh kalian bayar KPR misalkan 8 juta sebulan gitu, dibanding kalian sewa misalkan 2 juta sebulan. Nah, 8 juta sebulan itu kalian komit selama 15 tahun atau 20 tahun misalnya. Berarti sepanjang 15 tahun atau 20 tahun itu, 8 juta itu yang harusnya kita bisa pakai untuk investasi di tempat yang lain, tapi kalian ikat di dalam rumah tinggal. Ingat, rumah tinggal ya, bukan properti investasi. Artinya 8 juta itu kalau misalkan nanti harga rumahnya naik, maka kalian nggak bisa nikmatin cuannya. Ya karena kalian memang milih untuk stabilitas, ya kan. Ya it's okay, cuma kalian harus tahu ada opportunity cost, which is harusnya 8 juta itu kita bisa pakai buat investasi yang bisa kita nikmatin dalam hal cuannya, tapi ini nggak bisa karena di lock selama 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Dan jangan lupa juga kalau misalkan harga rumah itu biasanya, kalau misalnya kita ambil KPR di 2 tahun atau 3 tahun pertama, biasanya kan kita kan fix rate, jadi bunganya itu stabil. Tapi setelah fixed rate itu udah mulai floating rate, itu biasanya cicilannya akan melonjak karena bunganya juga ikutan naik gitu. Jadi ada ketidakstabilan di situ juga, dan opportunity yang hilang karena uang kita disedot ke dalam KPR itu akan lebih banyak juga. Jadi itu yang mungkin I think to consider juga buat kalian. Kalau misalkan memang kalian mau beli rumah juga, pastiin kalau misalkan cicilan KPR kalian dan biaya bulanan segala macam, pokoknya semua uang yang bisa keluar untuk rumah tersebut itu adalah 30% dari income kalian maksimum. Contoh, gaji kalian join income misalkan 20 juta, oke. 20 juta berarti 30% dari 20 juta adalah 6 juta. Oke. Nah, berarti KPR kalian itu harus di bawah 6 juta. Terus plus juga kalau misalkan ada biaya tambahan, terus kalau misalkan kalian ada buat ngisi rumah, kan biasanya kan kita ikut nyicil dan lain-lain kan gitu. Itu biaya cicilan untuk isi rumah dan segala macam itu masuk di dalam total dari semua yang kita keluarin untuk nyicil rumah, KPR, nyicil furniture dan segala macam, maksimal itu 30% dari income kita, which is kalau misalkan 20 juta berarti maksimalnya itu adalah 6 juta aja. Tuh, jadi ada beberapa hal yang kalian harus consider. On final thought, menurut gua memang penting punya rumah, karena dengan memiliki rumah itu kalian bisa punya hidup lebih stabil. Jadi nggak setiap 2 tahun itu nggak pindah-pindah. Kalau misalkan kalian lebih memilih stabilitas, ya it's okay punya rumah, nggak masalah. Cuma balik lagi ke kantong kalian. Apakah kalian sekarang ini secara financial udah cukup oke? Atau pada sekarang ini kalian lagi pengen nge-grow investasi kalian? Kalau misalkan kalian lebih pengen investasinya lebih kencang dulu sekarang, gue saranin mendingan kita sewa dulu, and then kalau misalkan sewa udah lebih oke 2 tahun 3 tahun, baru kalian bisa beli rumah gitu. Itu adalah pendapat gue, tapi gue pengen tahu juga pendapat kalian, point of view kalian gimana. Apakah lebih baik beli rumah dulu
secara KPR or sewa rumah dulu. Komen di bawah sini, dan kalau misalkan kalian suka konten macam kayak gini, jangan lupa di likes. Gua Philip Mulyana, thank you very much. Bye.